kembali lagi kepada apa yang tadi saya sampaikan, bahwa bank itu adalah lembaga intermediate antara peminjam dan penabung. Nah, kemudian keuntungan bank itu yang konvensional itu diambil dari total selisih bunga pinjaman dan bunga tabungan. Tapi sekarang sebetulnya bank konvensional itu mengambil juga dari biaya administrasi. Biaya administrasi macam-macam. Termasuk biaya administrasi kalau kita punya rekening itu kan setiap bulan kena biaya administrasi. Seperti itu. Terlihat slide-nya? Lihat, Pak. Terlihat. Nah, ini sejarah bank. Ya. Sejarah bank ternyata sudah cukup tua semenjak abad ke-18 sebelum Masehi. Itu di zaman Mesir kuno ya, Mesopotamia, Babilonia. Itu bank dimulai pada zaman Babilonia, dilanjutkan pada zaman Yunani kuno dan Romawi yang berperan hanya sebagai tempat tukar-menukar uang. Pada masa ini uang disimpan di tempat ibadah karena dianggap sebagai tempat paling aman untuk menyimpan kekayaan, yakni berupa emas dan koin. Lalu pada abad keempat sebelum Masehi, di zaman Romawi dan Yunani, mulai dikenal adanya pengusaha atau wirausaha swasta. Melaksanakan kegiatan yang sama dengan rumah ibadah dan usaha pabrik dengan melakukan kegiatan transaksi keuangan lebih kompleks. Pada masa ini, bank bukan hanya sebagai tempat tukar-menukar uang, tapi juga tempat menerima simpanan, menyalurkan pinjaman, penukaran uang, dan menguji keaslian dan kemudian koin sebagai alat tukar. Lalu berkembang lagi di abad ke-12 ke-14 sesudah Masehi, ya, para bankir di Italia Utara berperan sebagai pemberi pinjaman secara masif karena kemampuan finansial dan kekuasaan mereka. Nah, disinilah mulai muncul istilah bank. Penemuan pembukuan double entry bookkeeping, ya, pembukuan berpasangan, pembukuan debit kredit, juga telah membantu bank pada masa itu semakin pesat dalam ekspansi bisnis. Lalu di abad ke-16 diperkenalkannya cek. Cek itu surat untuk menyatakan bahwa saya boleh mengambil uang dengan jumlah tertentu dengan menunjukkan cek. Cek itu awal dari surat berharga. Seperti itu. Ya, kemudian di abad 17 dan 18 muncullah bank-bank nasional. Mulai muncullah apa yang disebut dengan bank sentral. Setiap negara punya bank sentral. Seperti itu. Ya, tahun 1617 The Banco della Piazza atau Piazza Bank mendapatkan masalah karena memberi pinjaman yang beresiko. Maka jika uang pemerintah ditempatkan di bank swasta akan mengakibatkan resiko bagi negara. Sehingga perlu ada bank milik pemerintah untuk mencarikan pinjaman bagi masyarakat dan menjamin pinjaman tersebut. Nah, inilah awal dari munculnya bank sentral dan juga bank milik negara. Yang pertama kali itu adalah Bank of Sweden tahun 1668. Seperti itu. Ya. Lalu mulai maju lagi di abad ke-19 dan 20 di zaman sekarang ini muncul kerjasama internasional ya dengan kerjasama antar bank-bank ya. Inggris mulai menjadi pusat sistem keuangan dan pembayaran dunia di mana transaksi dana jangka pendek maupun jangka panjang terjadi. Bank-bank pemerintah semakin berkembang yang mendesak bankir perorangan yang kemudian mereka mengadakan penggabungan dan membentuk bank-bank besar. Bank-bank modern mulai terbentuk. Seperti yang kita lihat sekarang ini, bank-bank yang bertahan itu adalah bank-bank yang memiliki modal yang besar. Dan sebagian besar bank-bank yang memiliki modal yang besar itu adalah bank pemerintah. Karena mereka ya bisa dipasok dari APBN, dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Seperti itu. Kemudian kalau kita melihat sejarah bank di Indonesia, nah pada abad ke-18 di masa VOC dan kolonialisme Belanda, itu pada tahun 1746 ya, VOC mendirikan the Bank Van Liening. Ini bacanya juga sebetulnya harusnya dengan logat Belanda nih ya. Untuk memperlancar perdagangan VOC sekaligus sebagai bank pertama di Indonesia. Jadi bank pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1746. Tapi bank tersebut tidak berjalan dengan baik dan VOC sendiri mengalami kemunduran. Kemudian VOC dibubarkan lalu diambil alih oleh kerajaan Belanda. Lalu muncullah bank-bank baru ya. Ini ada namanya nih ya. Silakan baca sendiri. Yang paling terkenal itu adalah The Javasi Bank ya, yang didirikan pada tahun 1828, merupakan bank Belanda yang berhasil berkembang dan merupakan cikal bakal Bank Sentral Indonesia. Jadi Bank Sentral Indonesia itu dulunya adalah The Javasi Bank ya, yang berdiri pada tahun 1828. The Javasi Bank ini oleh pemerintah Hindia Belanda diberi monopoli untuk mengeluarkan uang yang semula pengedarannya ditangani oleh pemerintah sendiri. Jadi mulai ada uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Jadi kan uang itu kan sampai sekarang ini di seluruh negara bank itu dikeluarkan oleh bank sentral. Makanya kalau kita lihat uang kita, di situ ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Seperti itu. Ya, sejak itu bank tersebut terkenal sebagai bank sirkulasi atau bank of issue. Meskipun menjalankan tugasnya sebagai bank sirkulasi, tetapi tugas sebagai bank umum tetap dijalaninya, sehingga turut bersaing dengan bank-bank lain. Ya. Nah, akhirnya sifat dualitas dari The Javasi Bank ini, ya, sebagai bank umum sekaligus bank sirkulasi menuai kritik. Dia pemain sekaligus regulator, sehingga menuai kritik. Kritiknya apa? Dengan bunga yang lebih rendah daripada bank-bank lain. Maka The Javasi Bank dapat dengan mudah menarik nasabah yang terbaik. Lalu yang kedua kritiknya adalah persaingan oleh suatu badan, The Javasi Bank, yang karena tugasnya dapat memiliki data-data dari bank yang lain sehingga dianggap tidak wajar. Sehingga kita tahu bahwa sebaiknya harus dipisahkan antara regulator. Regulator itu badan yang membuat aturan dengan pelaksana ya, dengan aktor ya. Jadi aktor itu atau pelaksana itu harus dibedakan sebetulnya dengan regulator. Nah, Bank Indonesia itu adalah bank regulator. Dia tidak berperan sebagai bank umum. Bank Indonesia tidak melakukan transaksi simpan pinjam secara langsung. Tidak. Karena Bank Indonesia itu adalah bank regulator yang mengatur bank-bank yang melaksanakan fungsi sebagai bank umum. Seperti itu. Nah, kemudian di masa kemerdekaan atau Orde Lama, ketika Belanda pergi dari Indonesia, maka terjadilah nasionalisasi Bank Belanda. Seperti itu. Muncullah Bank Umum Negara, ada Bank Dagang Negara, kemudian Bank Ekspor Impor Indonesia. Mungkin teman-teman hanya mendengar namanya ya, tapi di zaman saya seumuran teman-teman lah ya, itu saya sendiri melihat kantor-kantor dari Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, yang kemudian mereka disatukan menjadi Bank Mandiri. Jadi Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Bumidaya, ya.
terus apa lagi tuh? Ya itu bersatu, ya, merger di dalam sebuah bank yang lebih besar yang bernama Bank Mandiri. Sehingga akhirnya bank negara itu sekarang ya lebih sedikit, seperti itu. Kemudian ada BRI. BRI ini dari dulu berdiri sendiri nih. Dan BRI ini memang paling banyak cabangnya, paling luas daya jangkaunya. Di pelosok-pelosok desa itu BRI itu memiliki kapabilitas yang mengalahkan dari kapabilitas bank-bank negara lainnya. Seperti itu. Lalu ada juga Bank Negara Indonesia BNI. Ini didirikan tahun 5 Juli 1946, ya, yang fungsinya itu menjadi bank sentral. Tapi kemudian Bank BNI ini menjadi bank umum, ya. Kemudian Bank Indonesia ditunjuk sebagai bank sentral. Seperti itu. Nah, ini gambar bank di zaman dulu ya. Seperti itu. Ini Bank Rakyat Indonesia yang pertama malah lebih sederhana lagi nih teman-teman. Terlihat ya? Iya, Pak. Yang saya lingkarin. Ya, itu Bank Rakyat Indonesia yang pertama kali di Purwokerto. Kemudian di masa Orde Baru, ya, pada tanggal 25 Juli 1966 telah dibentuk Kabinet Ampera menggantikan Kabinet Dwi Kora. Salah satu tugasnya adalah perbaikan perbankan, dimulai dengan memperkuat perundang-undangan yang mengatur perbankan, baik berupa pergantian maupun membuat undang-undang yang baru. Ya, pada saat itu pemerintah Orde Baru kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Selain itu juga dibuka kesempatan untuk mendirikan bank asing. Seperti itu. Maka muncullah bank asing. Sekarang bank asing di Indonesia cukup banyak. Ada bank Bank Emirat ya, Emirat Arab. Ada bank Jepang ya, apa namanya saya lupa itu bank Jepang. Terus dulu ada Amex ya, Bank Amerika, tapi sekarang sepertinya nggak tahu ya masih ada apa nggak. Terus ada Citibank ya, seperti itu. Bank Senturi gimana Pak? Kalau Bank Senturi sih bank lokal ya, bank nasional yang didirikan oleh swasta, itu Bank Senturi. Yang kemudian terlibat skandal korupsi, ya kan gitu kan? Yang sampai sekarang belum selesai itu. Pada era 1980-an, perbankan mengalami banyak kebijakan deregulasi dan debirokratisasi di bidang ekonomi. Seperti itu ya. Nah, terjadi perubahan yang cukup signifikan di zaman Orde Baru. Ya. Bahkan pada era 1990-an, perbankan mulai melakukan pengetatan dan menjalankan prinsip kehati-hatian. Ada paket kebijakan yang macam-macam ini. Seperti itu. Ya, salah satunya akhirnya terjadi skandal. Ada skandal BLBI, skandal Bank Senturi, apalagi ya. Kira-kira itu. Nah, di masa reformasi dilakukan pengawasan yang ketat atas perbankan Indonesia dan dibentuklah Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Seperti itu. Yang tugasnya adalah perbaikan infrastruktur, penerapan good corporate governance, dan penyempurnaan pengaturan dan pengawasan. Seperti itu. Selanjutnya Bank Indonesia dan pemerintah juga menyusun arsitektur perbankan Indonesia.
untuk mewujudkan struktur perbankan yang stabil secara berkesinambungan. Ya, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa fungsi uang dan perbankan itu lebih kepada fungsi moneter. Jadi bagaimana supaya peredaran uang itu tidak mengakibatkan ambruknya ekonomi, atau peredaran uang itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi inflasi. Kan kemarin begitu ya. Sebaliknya, bukan sebaliknya. Selain itu juga ada fungsi fiskal. Fungsi fiskal itu ditangani oleh Kementerian Keuangan. Fungsi fiskal adalah fungsi untuk mengelola sedemikian rupa APBN supaya menguntungkan pertumbuhan ekonomi. Kira-kira gitu. Kemudian yang berikutnya ada jenis dan fungsi bank. Jadi kita tahu semuanya nih sebetulnya, karena kita tidak asing lagi dengan bank, apalagi Anda yang koster ya. Sebagian Anda waktu masa normal kan koster. Koster tahu? Orang yang suka kos. Ya, orang yang kos. Ya, yang dikirim uangnya baik uang istilahnya, uang kosnya maupun uang makannya itu oleh orang tuanya melalui bank. Kan gitu ya. Jadi Anda tidak asing lagi berhubungan dengan bank. Di antara Anda ada yang belum punya rekening bank? Ada? Sudah punya. Ada ya? Coba siapa yang Nadia belum punya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ada yang belum punya? Kayaknya nggak mungkin ya. Ada? Ya, pasti sudah punya lah. Masalah ada isinya apa enggak itu lain soal ya. Nah, jadi langkah pertama adalah masyarakat menabung di bank. Kemudian yang kekurangan uang meminjam dari bank. Nah, kemudian orang yang meminjam bank ini kemudian memberikan keuntungan kepada bank. Ya. Yang lalu sebagian keuntungan itu diberikan kepada orang yang menyimpan bank, ya, sebagai keuntungan dari uang yang disimpan di bank, yang disebut dengan bunga itu tadi ya, bunga atau administrasi ya. Jadi apa? Keuntungan administrasi atau keuntungan bunga. Kira-kira begitu. Nah, jenis bank berdasarkan fungsinya itu adalah bank umum, yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan atau berdasarkan pada prinsip syariah Islam yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional ini adalah istilah dari bank yang menerapkan bunga ya, bunga perbankan. Lawannya adalah bank syariah. Seperti itu. Nah, selain ada bank umum juga ada bank perkreditan rakyat. Ya, bank perkreditan rakyat atau BPR, ya, yakni bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun syariah, di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya, BPR ini lebih kecil biasanya dan lebih terbatas ininya produk jasanya. Kegiatan BPR lebih sempit daripada bank umum, yang mana BPR hanya melayani penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Ya, bahkan dalam menghimpun dana, BPR dilarang menerima simpanan giro
dalam wilayah operasi pun BPR juga dibatasi operasinya pada wilayah tertentu. Larangan lain juga adalah tidak ikut clearing dan transaksi valuta asing. Jadi tidak menjual tidak menjual mata uang, ya, dan juga tidak melakukan clearing. Clearing kita tahu adalah adjustment, ya, adjustment antar bank-bank seperti itu. Jadi penyesuaian laporan bank dari sekian banyak bank. Jadi bank-bank itu melakukan clearing, melakukan adjustment, ya, ke Bank Indonesia, kira-kira begitu. Nah, ini berdasarkan kepemilikannya. Ada bank milik pemerintah, yakni bank yang pendiriannya, akte pendiriannya maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah. Ini contohnya BNI, BRI, BTN, dan Mandiri. Sekarang BNI itu nggak boleh dipanjangkan. Dulu kan BNI itu singkatan dari Bank Negara Indonesia. Sekarang tidak boleh dipanjangkan karena BNI itu menjadi sebuah merek atau brand. Sama seperti PKN STAN kan. STAN-nya itu nggak boleh dipanjangkan sekarang. STAN itu bukan singkatan, STAN itu bukan singkatan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Sekarang tidak seperti itu. Tapi itu semacam brand, ya. Yang boleh dipanjangkan itu PKN-nya. PKN itu adalah Politeknik Keuangan Negara. STAN-nya sendiri itu sekarang sudah menjadi merek. Begitu juga BRI, ya. BRI, BTN itu sudah menjadi merek. Kemudian bank milik swasta nasional. Ini adalah bank yang seluruhnya atau sebagian besar, jadi 51% sahamnya itu dimiliki oleh swasta. Contoh misalnya BCA, Lipo, BII, Danamon, dan Niaga. Yang paling besar di antara swasta nasional ini, bank swasta nasional ini adalah BCA. Bahkan kayaknya setiap orang pasti punya rekening BCA. Karena BCA itu yang pertama kali memiliki ATM tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga punya nilai sejarah, ya, BCA itu. Walaupun sekarang sebetulnya ATM dari bank-bank milik pemerintah seperti Mandiri, BNI, dan BRI itu udah cukup banyak juga. Seperti itu, sama banyak lah dengan BCA. Tapi BCA ini semacam apa ya? Transaksi perbankan yang lazim lah. Seperti itu. Sehingga ketika ada orang ingin transfer, itu biasanya nanyanya rekening pertama kali adalah rekening BCA gitu ya. Baru kalau tidak ada, baru nanya rekening yang lainnya. Seperti itu. Dan BCA ini satu grup, ya. Ini sekedar tambahan informasi aja. BCA ini satu grup dengan rokok, ya, perusahaan rokok Jarum, ya. Perusahaan rokok Jarum. Orang terkaya di Indonesia itu namanya Budi Hartono. Dan adiknya siapa namanya? Lupa saya. Michael Hartono kalau nggak salah. Itu orang terkaya di Indonesia. Pemilik Bank BCA. Pemilik grup Jarum. Pemilik grup Jarum. Ya. Perusahaan rokok terbesar di Indonesia itu Jarum. Dengan berbagai mereknya tuh. Seperti itu. Nah, jadi itu ya. Kemudian yang ketiga adalah bank milik koperasi. Nah, ini kepemilikan sahamnya dimiliki oleh anggota koperasi. Contoh Bank Umum Koperasi Indonesia. Seperti itu. Kemudian bank milik asing, ini adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing. 51% lebih itu dimiliki oleh asing. Contohnya ABN AMRO, kemudian Deutsche Bank dan Hong Kong Bank. Tadi saya sebut Citibank. Ya. Dulu ada Amex, ya. Seperti itu. Lalu bank milik campuran. Ini sebagian sahamnya dimiliki oleh asing dan sebagian lagi dimiliki oleh
swasta nasional. Jadi tidak ada milik pemerintah di sini. Jadi swasta nasional, pengusaha swasta bekerja sama dengan pihak asing. Ini contohnya adalah Mitsubishi Buana Bank, kemudian Sumitomo Niaga Bank, lalu Paribas BBD Indonesia. Bank-bank yang namanya tidak familiar ini biasanya adanya di kota-kota besar saja ini, terutama di Jakarta. Tapi kalau di daerah-daerah tidak ada ya, karena mereka belum tersebar luas. Lalu berdasarkan statusnya, ada bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi hingga ke luar negeri atau kegiatan yang berhubungan dengan mata uang asing. Seperti itu. Sebaiknya bank non-devisa, bank yang tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi ke luar negeri. Sederhana ya, bank devisa dengan bank non-devisa. Lalu dari cara menentukan harganya atau proses memperoleh keuntungan, maka ada bank konvensional, yakni bank yang menggunakan sistem bunga ya sebagai keuntungannya. Ada dua, yakni menentukan keuntungan atau harga kepada nasabah melalui dua metode, yakni spread based dan fee based. Nanti bisa dilihat di bawah apa yang dimaksud spread based dan fee based. Sebaliknya, bank berprinsip syariah ini adalah bank Islam ya yang menentukan harga produknya berdasarkan metode non riba ya, atau non bunga, yakni mudharabah, musyarakah, murabaha, ijarah dan ijarah wa iktina. Seperti itu. Dan ini dua bank ini ada di seluruh dunia. Bahkan di Amerika saja ada, di Inggris saja ada. Yang penduduknya sebagian besar non-muslim. Seperti itu. Apalagi di Indonesia, apalagi di negara-negara mayoritas Islam. Ya, itu biasanya sudah ada tuh bank berprinsip syariah atau bank syariah. Seperti itu. Nah ini, spread based artinya ini. Adalah keuntungan pendapatan didapatkan bank melalui kegiatan pengimpunan dan penyaluran dana, yaitu melalui selisih bunga. Dan selisih bunga ini menjadi sumber pendapatan utama. Kemudian fee based ini adalah keuntungan pendapatan bank yang diperoleh dari hasil transaksi atau jasa kegiatan lainnya yang bersifat non bunga. Yang tadi saya bilang ini adalah administrasi ya, biaya administrasi tadi. Misalnya biaya administrasi untuk kita memiliki safe deposit box, kemudian pendapatan dari transaksi valuta asing, pendapatan dari komisi, pendapatan dari jasa penyimpanan, dan seterusnya. Nah, sebaliknya, bank syariah memperoleh keuntungan dari ini tadi ya, dari bagaimana penghitungan pembiayaan melalui prinsip bagi hasil yang disebut mudharabah. Kemudian musyarakah, prinsip penyertaan modal. Murabaha, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Ijarah, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Kemudian ijarah wa iktina, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank dan pihak lain. Seperti itu. Oke, saya sampai di sini aja dulu untuk kegiatan bank, ya. Kemudian izin pendirian dan bentuk hukum bank, dan penilaian kesehatan bank, itu tolong dipelajari, dan sebagian sepertinya ditanyakan dalam tugas untuk pertemuan kedua, dan tolong tugas pertemuan 2 itu dikumpulkan tidak pada pertemuan berikutnya, tapi lebih cepat lagi, yakni pada hari Selasa, ya. Karena kita menyelesaikan kuliah ini sebelum waktunya, jadi sebagai gantinya saya minta kalian untuk mengerjakan tugas dan dikumpulkan lebih cepat, seperti itu. Sebagai pengganti kuliah yang selesai sebelum waktunya ini, karena berbenturan dengan acara lain saya di Zoom, ya. Karena saya pikir tadi kita bisa ketemu jam 10 lebih, jam 10 ya, bukan jam 11.30. Oke. Tolong
Semuanya dibuka layarnya supaya saya absen dulu. Oke. Cukup sekian dulu ya. Jadi sebagai pengganti kuliah yang selesai sebelum waktunya ini, 1 jam sebelum waktunya ini, tolong diganti dengan melaksanakan tugas yang ada di Google Classroom, ya, yang harus dikumpulkan kapan? Paling lambat hari Selasa. Selasa besok ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, saya